Saat mantan pejabat Basarnas membeli ikan hias menggunakan uang korupsi. Pemirsa, KPK telah memeriksa mantan Sekretaris Utama Basarnas Max Rulan Boseke pada Selasa 25 Juni terkait adanya dugaan korupsi pengadaan truk personil 4-wheel drive dan carrier rescue vehicle di tahun 2014. Adapun pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK. Lembaga anti rasuah itu pun menduga uang korupsi senilai 2,5 miliar rupiah digunakan oleh Max untuk keperluan pribadi, termasuk untuk membeli ikan hias. Informasi ini disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 25 Juni 2024. Momen Rika Diah Pitaloka mencecar petinggi Taspen soal investasi fiktif senilai 1 triliun rupiah. Pemirsa, anggota Komisi 5 DPR RI Rika Diah Pitaloka mencecar PLT Dirut Taspen Roni Hanitio Aprianto terkait adanya dugaan investasi bodong senilai 1 triliun rupiah. Rika pun mempertanyakan langkah mitigasi Taspen agar kedepannya hal tersebut tidak terjadi lagi. Dan terkait temuan itu, Roni mengatakan kasus investasi fiktif saat ini sedang ditelusuri oleh KPK, sehingga pihaknya belum bisa menjelaskan secara detail. China menjatuhkan sanksi ke Lockheed Martin milik Amerika karena telah menyuplai senjata ke Taiwan. Pemirsa, Beijing menjatuhkan sanksi kepada perusahaan keamanan dan kedirgantaraan asal Amerika Serikat Lockheed Martin karena mereka telah menyuplai persenjataan ke Taiwan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers di Beijing pada Senin 24 Juni mengatakan, sanksi ini diambil sebagai balasan terhadap entitas perusahaan dan juga eksekutif senior yang terlibat dalam penjualan senjata ke Taiwan. Selain itu, Mao Ning juga menyebut penjualan senjata dari Amerika ke wilayah Taiwan di China sangat melanggar prinsip satu China dan 3 komunike bersama China Amerika Serikat mencampuri urusan dalam negeri, sekaligus melemahkan kedaulatan dan integrasi wilayah China. Mao Ning pun menegaskan segala permasalahan Taiwan adalah urusan China. Permasalahan ini juga hal yang tidak bisa dilewati dalam hubungan China-Amerika. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri China mengumumkan sejak 21 Juni 2024, Beijing pun menjatuhkan sanksi terhadap entitas dan manajemen senior yang ada di bawah perusahaan Lockheed Martin. Beginilah kesaksian warga Palestina yang diikat di kap mobil militer Israel. Pemirsa, militer Israel secara resmi mengakui bahwa beberapa anggotanya sudah melanggar protokol karena mengikat seorang pria Palestina yang terluka di depan kendaraan mereka. Kemudian dikutip dari Reuters pada Minggu 23 Juni, kejadian tersebut terjadi pada saat penggerebekan di kota Jenin, tepi barat di hari Sabtu 22 Juni. Saat itu terjadi baku tembak yang melukai seorang warga Palestina bernama Mujahid Asmi atau Mujahid Abadi. Tentara Israel kemudian menangkapnya dan mengikat Abadi di mobil militer mereka. Dan untuk itu, IDF atau Israel pun berjanji akan menyelidiki insiden tersebut dan menanganinya sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian dilansir dari Al Jazeera pada Senin 24 Juni, Mujahid Abadi memberikan kesaksian kepada Al Jazeera saat dirawat di Rumah Sakit Ibnu Sina, tepi barat Palestina. Abadi pun mengatakan bahwa ia tak bisa tidur sejak pasukan Israel menembak dan mengikatnya di kap mobil kendaraan militer mereka pada Sabtu 22 Juni. Ia juga menceritakan saat itu ia baru saja keluar dari rumah pamannya di Jenin, tepi barat ketika pasukan Israel sedang melakukan penggerebekan di lingkungan tersebut. Malangnya Abadi tertembak di bagian lengan dan kakinya. Karena terluka, ia pun kemudian berlindung di belakang kendaraan terdekat. Namun,
Setelah hampir 2 jam bersembunyi, pasukan Israel memaksanya keluar dari tempat persembunyiannya dan mulai memukulinya, termasuk memukul pada luka tembak Abadi. Saat diikat di kap mobil, Abadi mengatakan bahwa bagian mobil tersebut terasa panas hingga menyebabkan luka bakar di punggungnya. Ia kemudian dibawa berkeliling dengan jeep militer dan akhirnya diturunkan di sebuah rumah sakit dan dipindahkan oleh petugas medis Palestina. Dugaan oknum ASN Kemenkumham asik nyabu bareng wanita di toilet hotel. Pemirsa, rekaman video seorang oknum aparatur sipil negara atau ASN Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham sedang memakai sabuk kini viral di media sosial. Dan saat ini pria oknum ASN itu diperiksa Inspektorat Jenderal Kemenkumham. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Kemenkumham Hantor Situmorang pada hari Senin 24 Juni. Namun, oknum tersebut tidak dinonaktifkan atau masih aktif bekerja di tengah proses pemeriksaan Itjen Kemenkumham. Oknum ASN itu dipastikan tidak memiliki jabatan di Kemenkumham sehingga masih aktif untuk bekerja. Sementara itu, dalam video yang beredar, oknum tersebut terlihat menggunakan sabu bersama dengan seorang wanita. Penyalahgunaan narkoba itu dilakukannya di dalam toilet di satu hotel. Kemudian, Hantor pun juga mengatakan pria oknum ASN tersebut bekerja di wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kemenkumham.